Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini ada banyak banget materi menarik yang Anda kirim. Ya, artikel, riset, macam-macam. Tapi intinya tuh kayaknya ngerucut ke satu pertanyaan dasar. Siapa sih sebetulnya yang punya hak buat nulis sejarah? Kita bakal coba bedah bareng-bareng nih. Misi kita ya, ngurai soal otoritas, terus metode kerjanya gimana, sama etika lah ya di balik penulisan sejarah atau historiografi ini. Ini penting loh buat Anda pahami, soalnya narasi sejarah itu kan ngebentuk cara kita mikir soal diri sendiri, soal dunia, bisa jadi alat kekuasaan malah. Dan sumber-sumber yang Anda kasih ini rata-rata bilang gini, sejarah itu bukan cuma daftar tanggal sama kejadian doang, tapi lebih kayak sebuah konstruksi, narasi yang dibangun gitu kan, berdasarkan interpretasi bukti. Nah, kita coba bongkar yuk. Betul, betul. Yang menarik kan di sini soal legitimasi narasinya itu sendiri ya. Sumber-sumber Anda tuh nunjukin kalau ini bukan hak istimewa gitu aja. Bukan karena status atau apa. Tapi sesuatu yang didapat lewat proses yang teliti, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hak nulis sejarah itu lebih ke gimana cara Anda nulisnya, bukan cuma siapa Anda. Menarik. Jadi nggak melulu soal gelar PhD gitu ya, walaupun ya banyak sumber kita ini kan dari kalangan akademisi ya. Gini, kualifikasi formal kayak pendidikan tinggi, itu emang ada bobotnya. Nggak bisa dipungkiri, apalagi di lingkungan akademik kan. Tapi yang ditekankan di sumber Anda itu juga soal keterampilan yang lebih krusial malah. Kayak kemampuan analisis yang tajam, risetnya mendalam, cermat gitu. Terus cara nyampeinnya efektif. Bahkan sampai misalnya nguasain bahasa sumber aslinya. Intinya sih, ya keahlian yang kelihatan dari karyanya gitu. Kita bisa lihat, ada beberapa lapisan otoritas ya. Ada yang basisnya pengetahuan, keahlian, itu epistemik. Terus ada yang nyangkut integritas, moral. Ada juga yang dari lembaga, institusional. Tapi ya ujung-ujungnya kredibilitas yang asli itu akarnya di metodologi. Nah ini nih jantungnya penulisan sejarah yang bisa Anda percaya. Oke, metodologi. Ya. Sumber Anda nyebut ini kayak tulang punggungnya ya. Ada sumber primer, itu bukti tangan pertama kan? Kayak buku harian, artefak, wawancara sama orangnya langsung gitu. Betul. Terus ada sekunder, itu analisis orang lain. Ya, kayak buku sejarah yang biasa kita baca. Iya, interpretasi pihak kedua. Sama tersier. Nah, ini kayak rangkuman gitu ya, ensiklopedia contohnya. Tapi gimana kita yakin ini semua beneran valid, nggak asal comot aja? Nah, disinilah kritik sumber jadi penting banget. Ini kayak kerja detektifnya sejarawan gitu. Kita periksa dulu keaslian fisiknya, itu kritik eksternal. Beneran nggak nih dokumen dari zaman itu? Terus kita bedah isinya, itu kritik internal. Bener nggak sih informasinya? Seberapa dekat sumber ini sama kejadian aslinya? Penulisnya punya agenda lain nggak? Ada bias nggak? Dan penting juga, bisa nggak dikonfirmasi silang sama sumber lain yang independen? Nah, ini mekanisme kontrol kualitasnya. Jadi alat Anda juga buat nyaring informasi sejarah yang Anda terima. Oke. Jadi metode ketat itu kuncinya ya. Tapi gimana makainya secara bertanggung jawab? Kayaknya sumber-sumber Anda ini nekenin banget soal etika atau standar profesional ya. Tepat sekali, ini nyambung banget sama etika profesi. Prinsip kayak kejujuran ini harga mati, nggak boleh ngarang data. Terus menghindari plagiarisme, jelas ya. Lalu berusaha objektif sebisa mungkin, dan yang paling penting, punya tanggung jawab terhadap fakta. Makanya ada kode etik profesi kan, kayak dari MSc di Indonesia atau AHA di Amerika. Pelanggaran berat kayak fabrikasi data atau plagiat, itu bisa langsung runtuhin kredibilitas. Integritas ini ya, fondasi kepercayaan, baik dari sesama sejarawan maupun dari Anda sebagai pembaca. Tapi kan, di lapangan pasti nggak gampang ya. Sumber Anda juga nyinggung perdebatan yang kayaknya nggak habis-habis. Objektivitas versus subjektivitas. Bukti sejarah itu kan seringnya nggak lengkap. Kadang malah bias dari sananya. Belum lagi, kayak disebut di salah satu artikel Anda, ada risiko loh narasi sejarah itu dibengkokkan sama yang punya kuasa atau ideologi tertentu. Iya, betul. Objektivitas 100% itu memang, ya, sulit banget dicapai. Mungkin malah ilusi. Justru karena itu, sejarawan yang baik itu, dia transparan soal keterbatasannya. Dia ngakuin potensi biasnya di mana, terus dia pakai bukti yang beragam dari banyak sudut pandang. Metodenya juga dibuka, nggak ditutup-tutupin. Termasuk juga upaya buat ngangkat suara-suara yang selama ini mungkin nggak kedengeran. Lewat pendekatan misalnya, sejarah dari bawah. Jadi cerita kaum buruh,
perempuan, kelompok minoritas, itu coba diangkat juga, biar gambaran sejarahnya lebih utuh, lebih kaya. Dan ini nih, penting buat anak ingat. Kita harus bisa bedain mana revisi sejarah yang sah, karena ada bukti baru atau cara pandang baru sama negasionisme. Nah, kalau negasionisme ini udah manipulasi, sengaja nyangkal fakta sejarah. Beda banget itu. Oke, jadi kesimpulannya nih, buat Anda semua gimana? Hak buat nulis sejarah ini ternyata, kompleks ya. Bukan cuma soal gelar atau jabatan, tapi lebih ke otoritas yang dibangun, yang diraih, dan dijaga terus lewat cara kerja yang disiplin, standar profesional yang tinggi, plus kesadaran kritis ya, soal interpretasi dan kemungkinan bias itu tadi. Benar sekali. Ini tanggung jawab yang nggak main-main. Kredibilitas itu dibangun lewat proses yang transparan, yang bisa dicek ulang. Dan membuka ruang buat berbagai suara, terutama yang tadinya nggak kedengeran. Itu kunci buat pemahaman masa lalu yang lebih jujur, lebih lengkap. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita tahu sejarah itu adalah narasi yang dibangun di atas bukti dan interpretasi, gimana Anda sekarang bakal nyikapin berbagai versi sejarah yang Anda temui sehari-hari? Mungkin di buku, di berita, atau bahkan cuma dari obrolan keluarga. Kira-kira alat detektif mana nih dari obrolan kita hari ini yang paling kepake buat Anda? Coba direnungkan ya.